Lagi di Matematika Seru, belajar bareng yuk. Nah, ini adalah video part 3 dari pembahasan soal mengenai fungsi komposisi dan inverse. Langsung saja ya, kita akan membahas dari nomor 21 sampai dengan 30. Di nomor 21, di sini soal menyediakan suatu fungsi fx, yakni dengan output min 1 plus akar x. Kemudian kita harus cari tahu dulu inverse-nya, untuk kemudian kita inputkan nilai minus 3. Nah, untuk mencari inverse, kita tulis kembali nih bentuk fungsinya, kemudian untuk notasi fx kita rubah jadi variabel y. Nah, nanti di ruas kanan tetap kita turunkan kembali. Nanti kita akan cari dalam bentuk x sama dengannya berapa ya. Karena kita dalam membutuhkan x sama dengan, maka hal apapun yang ada di sekitar x kita singkirkan ya, atau pindah ruas. Di sini kan ada min 1 di samping akar x, maka min 1 pindah, yang tadi yang minus jadi plus ya, pindah ke dekat y. Jadi akar x sama dengan y plus 1. Kemudian kan nggak boleh akar ya, harus x sama dengan akar. Akan kita hilangkan dengan masing-masing ruas kiri dan kanan dikuadratkan. Akar x dikuadratkan ya turun x, tinggal ambil isinya. Kemudian yang ruas kanan dalam kurung y plus 1 pangkat 2, sama-sama dibuat kuadrat tadi ya. Nah, ini udah dalam bentuk x sama dengan nih, berarti inilah bentuk inverse-nya. Kita bisa masukkan variabel x di ruas kiri, kita ubah notasinya jadi f inverse x. Kemudian nih yang variabelnya di ruas kanan kita ubah variabelnya digantikan dengan x. Nah, ini bentuk inverse-nya sudah ditemukan. Apakah ini yang dicari? Tidak. Soal minta ketika bentuk inverse-nya diinputkan suatu nilai yakni min 3. Maka min 3 ini akan menggantikan setiap variabel x yang ada di fungsi inverse-nya. Jadi min 3 plus 1 kita kerjakan dulu di dalam kurung, hasilnya min 2, kemudian dikuadratkan, maka min 2 dikali min 2 hasilnya positif 4. D ya jawabannya di nomor 21. Kemudian di nomor 22. Nah, di sini kita akan menerapkan sifat sebelumnya yang sudah diterapkan ya di part sebelumnya. Jika ada suatu fungsi inverse, kemudian ditanya outputnya berapa ya, di sini karena yang akan kita cari, maka kita misalkan aja dulu pakai variabel a nih. F inverse 21 sama dengan a, maka 21-nya kita tinggal ambil isinya, 21 turun. Nah, di ruas kanan variabel a ini kita berikan tanda fungsi f, kemudian kita tinggal operasikan ya. Di sini ada fungsi f dengan input a. Fungsi f kan udah ada formatnya nih. Jadi si a ini akan menggantikan setiap variabel x yang ada di fungsi f. Udah masuk ya. Dalam kurung 3 plus a kuadrat plus 5. Nah, ini tinggal pindah ruas aja nih. Nanti yang ada variabel a-nya kita posisikan di ruas kiri. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, kita sama-sama akarkan ruas kiri dan kanan. Nah, akar sama bentuk kuadrat itu ambil isinya aja ya. Ambil isinya ya nih 3. Ini bukan min a ya, harusnya plus. Salah tulis. Tinggal diganti. Nah, ini 3 plus a di ruas kiri ya. Turun karena udah diakarkan dan kuadrat. Nah, di ruas kanan di sini akar dari 16 itu plus minus 4. Kemudian nanti nilai a-nya itu ada dua solusi ya. Positif 3 di ruas kiri pindah ke kanan jadi min 3 plus minus 4. Nanti berarti karena si nilai 4-nya itu ada yang positif negatif, kita ada dua tinjauan. Ketika 4-nya positif, maka akan menghasilkan nilai min 3 plus 4. Nilai a-nya 1. Tapi kalau 4-nya kita ambil yang negatif, maka min 3 min 4 hasilnya min 7. Nah, tinggal kita cek opsi. Di opsi adanya berapa? Adanya nilai positif 1. Di sini ada nilai 7 tapi tidak negatif, maka dia bukan solusi. Jadi yang tepat itu yang opsi B. Nah, itu nomor 22 ya. Nah, di nomor 23 ini fungsi f-nya pecahan. Gampang ya, kita cari inverse-nya terlebih dahulu seperti biasa, basic banget. Kita cari, nanti bentuk fungsinya tulis kembali, fungsi notasi fx dirubah jadi y. Nanti kita pakai manipulasi pengoperasian aljabar biasa ya, aritmatik biasa.
nanti kita ubah dalam bentuk X sama dengan. Nah, ini dia udah dalam bentuk X sama dengan, maka kita tinggal ubah deh variabel X-nya menjadi notasi inverse, F inverse X, nanti variabel Y-nya diubah dalam bentuk variabel X. Nah, ini udah dapat nih bentuk inverse-nya. Kemudian soal minta inputnya diganti menjadi 1 per X. Nah, kita ganti inputnya jadi 1 per X. 1 per X ini akan menggantikan setiap variabel X yang ada di sini, di fungsi inverse-nya. Kita operasikan, kemudian didapatlah nilainya ini, X plus 1 per 1 min X. Nah, di opsi tidak ada dalam bentuk pecahan output seperti ini, maka kita akan coba-coba pilihan mana yang paling tepat. Ketika kita mencoba opsi A nih, minus dari fungsi fx, apakah setara dengan nilai ini? Kita coba ya. Fungsi dari fx-nya itu kan X plus 1 per X min 1. Nah, dikali min 1 berarti kali ke bagian pembilangnya saja, min X min 1 per X min 1. Karena hasil akhirnya itu harus pembilangnya positif semua, maka antara pembilang dan penyebut kita sama-sama dikali min 1 ya. Maka menghasilkan formasi yang sama tuh. X plus 1, 1 min X. Maka opsi yang tepat itu opsi A, karena dia setara dengan output yang semestinya terjadi nih, X plus 1 per 1 min X. Kemudian soal selanjutnya di nomor 24, di sini dia meminta fungsi komposisi, namun format fungsinya itu sudah dalam bentuk inverse semua, sedangkan soal menyediakan yang belum dalam bentuk inverse ya, ada fungsi F biasa dan fungsi G biasa. Maka kita harus cari satu persatu fungsi inverse dari F apa, kemudian fungsi inverse dari G-nya apa. Setelah ketemu outputnya dengan cara-cara yang seperti sebelumnya ya, baru deh kita masukkan ke formasi fungsi komposisi. Kalau yang fungsi terluarnya G inverse, maka tulis fungsi terluarnya G inverse, kemudian fungsi dalamnya itu F inverse. Kita kerjakan dari yang kita proses fungsi dalam terlebih dahulu ya. Langsung aja masukkan inputnya 2 pada formasi fungsi inverse F. Tadi kan udah cari nih fungsi inverse F-nya di sini. Kemudian ternyata output dari fungsi komposisi ini kan sudah punya nilai 7 per 2. Nah, maka langsung saja masukkan 7 per 2 di ruas kiri. Jadi kita pengoperasiannya ruas kiri dan kanan ya. Nanti setelah dioperasikan akan didapatlah nilai A-nya, ya ini senilai 4. Gampang ya. Next di soal nomor 25. Soal 25. Di sini kita bertemu kembali dengan bentuk fungsi di mana inputnya itu ada pengoperasian ya, X plus 2. Maka apa yang kita lakukan ya? Betul, lakukan permisalan. Di sini seperti biasa kakak misalkan dengan variabel A, suka banget ya sama abjad A. X plus 2 sama dengan A, maka bentuk X-nya sama dengan A min 2. Nanti di sini X plus 2 kita gantikan dengan A, dan setiap X di format awal kita ganti dengan A min 2. Nanti kita temukan ya. Ini kan sudah dalam bentuk fungsi ideal nih. Fungsi F di kiri inputnya cuma memuat satu variabel A, di kanan juga ada variabel A-nya. Maka dari sini kita udah bisa cari inverse-nya nih. Notasi fungsi FA kita ganti sebagai Y, nanti setiap variabel A di kanan jadi X ya. Nah, cari dalam bentuk X sama dengan, ketemu nih. Nah, ini bentuk inverse-nya. F inverse X sama dengan 2 plus 2X per X. Nah, yang ditanya itu ini fungsi komposisi dari F inverse bundaran F inverse. Ya udah, kita tinggal masukkan aja formatnya. Fungsi terdalamnya itu F inverse yang tadi udah kita temukan, 2 plus 2X per X. Nah, input dari ini fungsi inverse-nya itu akan dimasukkan ke format bentuk fungsi F inverse juga, menggantikan setiap variabel X yang ada di fungsi inverse-nya. Kemudian kita operasikan secara aritmetik. Nah, didapatlah nilainya nih, 3X plus 2 per 1 plus X. D jawabannya. Nomor 25. Nomor 26. Di nomor 26 ini cukup mudah ya. Soal udah kasih tahu fungsi F, kasih tahu juga fungsi G,
Kemudian yang ditanya itu inverse dari fungsi komposisi F bundaran G. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu, cari tahu nilai dari fungsi komposisi F bundaran G. Basic banget ya, seperti biasa. Fungsi F bundaran G, bentuk penulisannya itu fungsi terluarnya F, fungsi terdalamnya G. Kita tinggal input nilai-nilai yang diketahui, dapat nih fungsi komposisinya. Fungsi komposisi sudah kita dapatkan, maka kita tinggal cari inverse-nya. Fungsi komposisinya kita notasikan dengan Y, nanti kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, maka si X-nya ini nanti di tahap akhir akan kita rubah notasinya jadi fungsi komposisi dari inverse-nya. Nah, udah deh, setiap variabel Y di ruas kanannya jadi variabel X. Maka pembuat nolnya berapa di sini? Di bagian penyebut itu kan 6X min 30. Kalau kita sama dengan 0, maka 6X sama dengan 30. 30 bagi 6 itu 5. Maka X di sini tuh tidak boleh sama dengan 5. Karena kalau kita inputkan nilai 5 ke bagian penyebut, maka 6 dikali 5 30. 30 dikali 30 0. Penyebut tidak boleh 0 karena membuat suatu persamaan matematika menjadi tidak terdefinisi. Makanya di sini agar terdefinisi diberi suatu syarat di mana variabel X di penyebut tidak boleh sama dengan 5. Nah, ini jawaban yang tepatnya ada di opsi A. Kemudian soal selanjutnya di nomor 27. Sama kayak seperti tadi ya, dia minta inverse dari fungsi komposisi F bundaran G. Maka ya cari tahu dulu fungsi komposisi F bundaran G nilainya berapa. Karena masing-masing fungsi sudah diketahui, gampang tinggal kita input aja. Kakak yakin kalian udah bisa. Setelah ditemukan fungsi komposisi dari F bundaran G-nya, nah notasinya kita rubah jadi Y. Seperti biasa ya, kita cari dalam bentuk X sama dengan. Sudah dapat dalam bentuk X sama dengan, maka itulah fungsi inverse-nya dari komposisi yang kita cari. Nah, ini dia jawabannya ada di opsi C. Di nomor 28. Nah, ini asik ya, soal cerita. Jadi ini sebenarnya soal fungsi komposisi yang pemodelannya ya dibentuk dalam suatu narasi. Di soal dia mengatakan bahwa pembuatan skrup pada sebuah pabrik dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu pemotongan besi roll. Kemudian yang dengan tahap besi roll batangan dilanjut dengan tahap pengeprasan dan penguliran besi menjadi skrup. Jadi ada 2 tahap ya di sini, dari besi roll, di sini BBR bahan besi roll, kemudian jadi bahan besi. Tadi yang P apa dia? Pengepresan ya, bahan besi pengepresan baru dia jadi skrup. Nah, di sini udah menampilkan fungsi-fungsi masing-masingnya, kita tinggal input aja. Jadi di sini kenapa G-nya yang ditulis terlebih dahulu? Karena yang diproses lebih awal kan fungsi F, maka penulisan yang terlebih dahulu itu fungsi G-nya dulu. Jadi fungsi terakhir dulu yang ditulis ya, tapi yang diprosesnya fungsi terdalam dulu gitu. Itu cara penulisan fungsi komposisi. Udah didapat nih format fungsi komposisinya 32X min 49. Nah, kemudian soal nanya jika tersedia 50 meter besi roll batangan, banyak skrup yang dihasilkan, ya udah tinggal input aja ke format fungsi komposisinya nilai 50. Didapatlah nilai 1551, ada di opsi B. Gampang ya. Kemudian di nomor 29, sama halnya dengan nomor 28, masih pemodelan matematika ya. Nah, di sini tuh ada proses produksi suatu prosesor ya. Di sini dinotasikan dengan fungsi F dan fungsi G. Karena fungsi F yang diolah terlebih dahulu, maka cara penulisannya itu G bundaran F. Fungsi yang diolah paling akhir itu selalu ditulis lebih awal. Kemudian tinggal kita masukkan saja inputnya, outputnya sudah ada nilainya 825. Nah, tinggal pindah ruas, dapat dx-nya, x-nya itu 23/40. Ini koma-komaan ya. Nah, di opsi tidak ada yang tepat, tapi kita cari yang mendekati. Yang mendekatinya itu 20. Jadi, terbentuk 20 piringan silikon murni. Opsi C yang tepat.
Nah, soal terakhir masih pemodelan matematika cuma dalam bentuk suhu. Nah, di soal tuh sudah diberi rumusannya bahwa untuk rumus suhu Fahrenheit itu 9/5 C plus 32. Nah, jika seseorang memiliki suhu badan yang diukur dengan derajat Celcius, maka berapa? Ya udah, kita tinggal cari aja dari rumus yang tersedia, cari ketika dalam bentuk C sama dengannya berapa, tinggal pindah ruas aja. Kalau F rumusnya sama dengan 9/5C plus 32, berarti untuk mencari C sama dengan 5/9 dalam kurung F dikurangi 32. Tinggal pindah ruas saja. Kemudian di soal juga memberikan data ketika suhu Fahrenheitnya itu 100, Celsiusnya berapa? Ya udah, kita tinggal input saja ya sesuai formasi rumus yang tadi. Didapatkan nilainya. Ini pendekatan juga ya, tidak bulat. 37,8 derajat Celcius ada di opsi C. Selesai pembahasannya. Semoga kalian semakin paham dan semakin dapat mengerjakan beraneka variasi soal mengenai fungsi komposisi dan inverse. Terima kasih.